Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya Habibi. Dolen dhisik. Kok larong payu wis takdir. Oh, let me think. Kayaknya di tahun ini emang Agus ini tuh memang sangat meresahkan gitu. And can you see this picture gitu? Gue dapat foto yang lumayan keren gitu kan. Jadi ini ada kreditnya di bawah dan kalian bisa kunjungi kreatornya gitu kan. Jadi Harta Tahta Wanita. Dan di tahun ini udah full gitu antara ketiga Agus ini gitu. Jadi habis kemarin kita terangin tentang Agus Liberty, kali ini ada sebuah Gus gitu. Gak tahu sih lebih pantas dipandang sebagai seorang atau sebuah gitu. Karena ini Agus dan sama-sama dari klan Agus ini gitu kan. Yang sekarang menggunakan tahtanya sebagai something untuk merendahkan orang lain. So fuck up and this is terangin. Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman, seorang pria berusia 43 tahun yang bekerja sebagai seorang pendakwah atau mubalik. Dan pula beliau ini merupakan sosok pemimpin dari sebuah pondok pesantren yang nama pesantrennya itu adalah Pesantren Ora Aji yang berada di Sleman. Dan bahkan beliau ini merupakan seorang utusan dari presiden baru kita, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Tapi sekarang udah ngundurin diri sih. Ya beliau tuh pada awalnya dikenal sebagai seorang mubalik yang memang pergi ke diskotik untuk dugem. Enggak, jadi beliau akan datang ke diskotik atau tempat pesta miras untuk menyampaikan dakwahnya dan mengajak para pendosa di sana untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Tapi yang Kristen gimana ya? Ya udahlah lanjut. Dan pokoknya sosok Gus Miftah ini tuh merupakan gambaran dari sosok pria yang fantastis gitu. Bahkan di perjalanan seorang Deddy Corbuzier menjadi seorang mualaf ada campur tangan dari Gus Miftah itu sendiri. Atau bisa dibilang Gus Miftah ini sebagai panutan dari sosok Deddy Corbuzier. Namun baru-baru ini tuh ada sebuah video tersebar di mana dia tuh mengatai seorang penjual es teh dengan kata-kata yang tidak baik gitu, yang harusnya tidak keluar dari mulut seorang pendakwah gitu. Ya kata-katanya goblok gitu. Tapi sebelum kita masuk ke case ini lebih dalam, mari kita belajar gitu. Ini terangin mempelajari something gitu. Itu apa sih Gus itu? Gelar apa sih? Kenapa Miftah ini bisa mendapatkan gelar Gus gitu? Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang Gus ini. Jadi Gus ini merupakan something kayak gelar gitu lah. Jadi kalau kalian meninggal tuh gelarnya almarhum kan, ataupun kalian setelah menyelesaikan pendidikan kayak kuliah, kalian akan mendapatkan nama di belakang gelar kalian. Tapi Gus ini merupakan sebuah gelar yang disematkan ketika kalian mempunyai orang tua, leluhur atau bahkan eyang kalian seorang kiai atau pemilik pesantren. Terus nanti akan ada pertanyaan, "Bang, gue tinggal di lokasi A, di tempat A, di pulau A, kok nggak ada istilah Gus-Gus ini Bang?" Ya karena Gus ini biasanya tuh populer dan digunakan tuh di daerah Pulau Jawa dan sekitarnya. Gak tahu Lampung ya, Lampung tuh masuk Jawa apa kagak, tapi masih banyak orang Jawa di sana gitu kan. Nah sebenarnya pembahasan singkat tentang Gus itu tuh ya kayak gitu doang gitu. Dimana kalau kalian punya orang tua, kakek, eyang, ataupun something di keluarga kalian yang seorang ustadz atau yai ataupun pemilik pesantren, kalian akan mendapatkan gelar Gus itu. Seperti contohnya Gus Miftah ini. Terus ada siapa sih tuh yang kalau nggak ada pengajian dia balapan? Oh, Gus Asmi, yang kayak gitulah. Tapi kan ada pertanyaan lagi, gimana kalau seorang anak dari keturunan ini itu seorang perempuan? Nah ada juga penyebutannya sebagai Ning gitu. Iya Ning. Jadi gue mikir ada sebuah Ning yang gue kenal, tapi gue lupa namanya, entah Umi Laila or something gitu. Bisa disebut juga dengan Ning, dia seorang pendakwah juga gitu. Cuma ya ini sekali lagi hanya berada di Pulau Jawa. Disclaimer, kalau gue salah tolong dibenarkan dan jangan dihujat. Goblok. Oke, now kita back to topic di case-nya. Jadi pada suatu malam ada sebuah tablik di mana Gus Miftah sebagai pendakwahnya di sana gitu kan. Jadi dihadiri oleh seorang Habib Jin dan juga beberapa kalangan ustadz dan gus-gus lainnya yang berada di sana gitu. Di mana pada sebuah waktu gitu ada sebuah penjual es teh yang kayak mendekati, dan gua nggak tahu itu posisi dia minta diborong atau cuma jualan gitu, tapi yang pasti dia sedang berdiri di situ berjualan sambil mendengarkan tablik akbar dari Gus Miftah ini. Nah di sana tuh dia ditanya gitu kayak, es tehnya masih ada gitu, masih banyak Gus gitu. Yang kemudian dia bilang, goblok, jual saja sana pangeran gitu. Yang pada akhirnya menjadi viral dan kayak sekarang gitu. Yang disalahkan tuh bukan masalah kata gobloknya or something yang di belakang itu hanya candaan semata dan juga bisa bla bla bla. Memang gaya guyon dari seorang Gus itu seperti itu. Tapi apakah seorang nabi juga seperti itu? Apakah seorang sahabat nabi akan berkata seperti itu jika ada penjual es teh?
Tidak kan gitu. Nah, of course yang jadi miris banget di sana adalah ketika celotehan yang tidak pantas itu keluar dari mulut seorang Gus ditertawakan oleh para gus-gus, ustadz-ustadz dan semua orang beriman yang berada di sana, termasuk sosok Habib Jindan gitu. Jaidan apa Jindan, pokoknya Habib itulah, nanti koreksi kalau misalkan gua salah. Nah di sana kan setelah ada kata-kata yang kayak gitu keluar tuh muka si bapak tuh terlihat sangat kasihan gitu. Maksud gua kasihannya bukan gua ngejek ya, tapi kayak seorang pejuang keluarga, pejuang rupiah di keluarganya dihina seperti itu gitu. Shut the fuck up bitch gitu kan. Yang di sana kita ngerasa kayak si bapak ini kalau punya kuasa mungkin langsung naik ke panggung lalu mukul muka si beliau gondrong ini gitu kan. Tapi karena di posisi itu kayak beliau hanya penjual es teh dan dihina dengan guyonan semacam itu sehingga beliau hanya diam. Oke, di situ masih banyak perbincangan nih karena itu ada klarifikasi juga dari teman-temannya bahwa itu emang guyonan gitu kan. Jadi kalau menurut gua sih ya stop main gus-gusan kayak gini ya. Mungkin ada memang beberapa gus yang memang ya bisa dibilang something benar gitu. Nah di sini juga tuh ada fakta menarik gitu bahwa Gus Miftah di dalam sebuah tabliknya or something yang ada di sana, dia selalu mengumumkan bahwa saya ini adalah keturunan dari ulama besar yang ada di Ponorogo gitu. Yang dikatakan bahwa dia tuh keturunan 9 dari Ki Ageng Muhammad Besari atau Kiai Hasan Besari, merupakan seorang ulama besar di Ponorogo gitu kan. Nah di sini tuh ternyata dibantah cok. Memang kayak overclaim anjing. Maksudnya dia tuh ngeklaim bahwa dia tuh cucu seorang ulama besar dan ya keturunan ke-9 gitulah pokoknya. Yang langsung dibantah gitu sama pemilik ataupun keturunan langsung dari Kiai Hasan Besari gitu. Dan yang memang bisa kita pahami dari case ini tuh kayak gak mungkin kalau memang keturunan dari seorang ulama, apalagi Habib gitu kan, ya mempunyai kelakuan seperti itu. Mungkin, ini mungkin, gue bilang mungkin kenapa? Mungkin tapi tidak depan umum kayak gini gitu kan. Gue bukan menyerang para Habib-Habib dan Gus-Gus, tidak. Gue hanya bilang bahwa something seperti ini tuh tidak bisa dibilang oknum karena banyak sekali gus-gus yang memberikan something aneh gitu. Ada juga yang menyembah, oh nggak menyembah sih, lebih katanya kayak ya ada semacam gus-gus tapi yang gila gitu, kayak orang-orang gila yang dianggap, gua nggak ingat apa pembahasannya, bantu gua di kolom komentar kalau kalian tahu, dimana wali. Nah wali ini tuh berpakaian ataupun bergaya seperti orang gila gitu, tapi mereka bilang bahwa itu karena nggak ketinggian, karena rasa cintanya terhadap Allah tuh begitu besar yang akhirnya kelakuan mereka di dunia seperti itu, tapi di hati mereka tuh sangat mencintai Islam dan Allah. Maksud gua jangan ngikutin orang-orang gila kayak gitu loh. Dan banyak sekali di Indonesia ini menjadikan sebuah agama menjadi bisnis dan sebuah agama menjadi sebuah politik yang menghasilkan gitu. Nah kita back lagi ke Kiai Hasan Besari tadi, bahwa dari nasab dan keturunan itu kan ada susunan-susunannya tuh. Nah Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman tidak masuk ke dalam susunan tersebut dan dia menjadi overclaim. Ini udah dibantah ya, bukan gua ngada-ngada, gua banyak nemu videonya, gua banyak nemu berita-beritanya gitu sebelum gua buat video ini gitu. Tapi kalau kalian mau yang lebih jelas ya udah kalian cari saja di Google, banyak sekali tentang pembahasan kasus ini karena gua hanya suka menyampaikan dan tidak maksud gua overclaim dalam membuat cerita ini menjadi sebuah berita gitu, tidak, karena ini emang berita yang gua dapat dan gua kumpulkan menjadi sebuah skrip gitu. Nah yang lebih kocak lagi, gua mendapatkan something komenan yang mungkin garis keras pencinta Gus Miftah gitu kan. Di sana bilang kalau alhamdulillah karena celotehan Gus Miftah dia bla 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 gitu loh. Gua gak ingat, intinya kayak gara-gara Gus Miftah ngomong goblok gitu, dia langsung kaya umroh dan mendapatkan itu. Ya apa harus dihina dulu gitu? Apakah Anda merasa sebagai Hitachi gitu nolong sebuah klan untuk kebaikan desa? Tidak anjing. Ya pokoknya ya gua minta maaf kalau kata-kata gua banyak yang kasar, cuman tidak sopan saja. Dan baru-baru ini ada juga sebuah video di mana si penjual es teh tadi, Pak Sun Haji or something gitu, gua lupa, dia nangis-nangis dan minta agar Pak Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah dari utusan kepresidenan ini tadi. Ya nggak lucu dong gitu kan. Nggak mungkin orang seperti beliau bisa minta kayak gitu. Mungkin beliau tidak tahu ya, kalau menurut pandangan kita pasti beliau tidak tahu tentang apa yang terjadi, tapi tiba-tiba dia buat video klarifikasi seperti itu. Apa Anda pikir kami percaya gitu kan? I don't give a fuck bro. Jadi ya stop main gus-gusan, stop
membuat golongan-golongan yang tidak penting menjadi besar gitu ya. Udah kalian beribadah terus belajar dari kitab, dari Al-Quran, dari imam-imam yang benar, dan tidak ada salahnya mendengarkan dakwah ataupun kajian, tapi cari pemuka agama yang benar. So keep it up. Kalian berhak berpendapat, gue juga berhak berpendapat, karena kita berada di demokrasi. Jadi jangan yang mau hujat gue silahkan hujat sepuas-puasnya, gue nggak mempan dihujat-hujat. Dan tenangin berakhir sampai di sini. Jadi bagi kalian yang suka konten-konten semacam ini bisa bantu gue dengan klik tombol subscribe. Jadi gue akhir dulu dan arigato.